Kahai lam tak baca Al-Quran, kahai lam tak sembahyang sunat yang lain, minimal tat sembahyang siuro limang watanyan bekli tak tinggai. Karena nepegahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sehari 5 waktu itu sebagai penggugur daripada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kalaupun dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu tidak bisa difilter, tidak bisa dibersihkan dengan salat sehari 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salat Jumat, dan utamanya bagi para lelaki. Dan alhamdulillah selama puasa kedai kopi hana teha. Dan kedai-kedai kopi yang nalang kampungnya nyo hanai buka lam Jumat. Hanai buka lam Jumat dan hana dibi akses ke urang-urang hana sembahyang lang kampungnya hana. Tapi di padu-padupah kampung lain di kota Banda Acehnya dengan terang-terangan dibuka lapak yang kadang-kadang masjidnya di ke jihna kedai kopi dan kedai kopinya pah di ke masjid. Tapi hana le-male orangnya. Nya lombi pesan ke mak-mak lon tuan. Ne tanyang bak na agam ne, hanya mutuah buno pak na sembahyang Jumat. So khutbah, so yang dang imum. Menansid ibu-ibu ne tanyang bak lakon. Sayang ibu-ibu Satpol PP WH titi orang Jumat payah agak buta-buta koyan. Padahal na lakon giap tepat lakon tanya. Ini juga penting bagi kita. Jamun sepaleh-paleh orang Aceh. Munyo hana gejak Jumat hana giap lemah-lemah dro. Hana giap adu-adu. Ike kedai kopi. Dan kedai kopinya hana jauh ike masjid. Dan ini menjadi pengingat bagi kita. Kakehlah nyan segala puasa. Okeylah itu sebelum Ramadan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, ya Allah nampak ampun ke dosa-dosa long ya Allah. Mungkin ada niat yang tidak baik bagi saya, ingin menentang. Lu nak pegah ka lu hana lonjak Jumat. Maka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas salat Jumat kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama seminggu. Dan kalaupun dosa-dosa yang kita kerjakan itu tidak bisa digugurkan dengan salat sehari 5 waktu, dengan kita melaksanakan salat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita satu filter lagi yang lebih rapat. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka di hadis-hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya amatlah merugi orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Di dalam salah sebuah ayat qudsi, hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala gena kalan yang teh hamba-hamba long yang ilakai ampun. Mana hamba-hambanya yang menadahkan tangan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada 4 orang, ada 4 golongan, dan sebaik apapun ibadahnya di bulan suci Ramadan, kalau dia masih termasuk kepada golongan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu narkoba. Mungkin anak-anak bertanya orangnya hana lepek ganja. Nyo kamu-kamu kampung mungkin merukan karena kelas di kelas rendah hanya pimpin bakung. Dalam sago melasah pakan urang gaijak hanam ohli kakenang bakung. Tapi hari ini anak-anak kita menyonekalan bak-bak kedai kopi jenak ibu-ibu sigakan jak-jak sebab kedai-kedai kopi ni kalan-kalan malam-malam. Anak-anak dara orangnya hana malai merukok. Nyam nyona lang kampung ro ne, lang kampung tanyok tapi ingat, hanya menyokam merukok baik lang kampung long hari. Jamun urang Aceh menyona urang inang merukok, kan Sabah kampung idepu, Masabah kecamatan, Masabah kabupaten idepu nalang kampung je urang inang merukok. Tapi orangnya hana malele anak-anak dara ketanyo, ni ciduk ke babak urang kopi malam-malam.
Dan yang lebih menyedihkan, karena hari ini orang ipir rokok elektriknya, orang taduk bak kedai kopi, orang taduk itu lagi na fogging, ipru asap luar biasa. Dan itu kadang-kadang menjadi alat bagi anak-anak kita untuk mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Karena rokok elektrik itu dia dipakai cairan. Maka jih menyenuwa rumah anak daradon pakan bak bajai jih mobil lagi bebe permen karet. Ni tanya hanya pak kaduk beno pubuk ke? Jangan tabu. Put tak tanyang nyan anak darah nak sayang tu. Tanya. Baik ente kai drop le polisi, kai drop le tentera, baru alihnya getanya sadar bahwasanya anak kita sudah terjaring dalam narkoba. Selanjutnya nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang durhaka ke orang syiik. Orang yang durhaka ke orang syiik. Hai barasa orang mak begang kadang hana teruk si urang kampung. Orang syiik ketanya kadang hana perle go yang sikilau si yang ketanya tijunya. Tapi kadang orang syiik tanyanya, hawa gena kalan wajah getanya. Orang syiik nyan kadang hawa gena kalan tah wajah anak long yang long sulung je mun ahura mak megang. Hana peng giak mutang. Hana peng isu-isu gejak becut-becut. Ni bak urang mak megangnya hawa lu nak kalan lupa abu je walaupun karaya je. Tapi katanya anak, karaya, saya kak mau megang ka susah tu. Nyo ayah saya kak mak megang sika telefon katanya. Kan nyan yang gaharam. Katanya kadang terlalu materialis takalan urung syiik tu. Takalan ma tu. Sang-sang hawa getah kepeng tanya, kan hawa kepeng tanya. Tapi hawa kena kalan wajah anak ke. Hawa kena kem-kem dengan anak ke. Hawa kena duk-duk mentang dengan anak ke. Maka menyuna getanya yang kata tepas-tepas hati dengan urung syiik. Adaknya pula pingkui ni ibadat dalam Ramadannya ni lakai maaf. Bek malam ni telefon. Kah hanjit tahu tak telefon mak kalinya hanjit unwa. Hana mudah sikilo si yang nampak emang tuh rebe. Lu kirim bak adik, lu titip bak urang lain, talakai maaf bak urang syiik. Karena sebaik apapun ibadah kita, menyak ngurung syiik tak hampah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang berputus silaturahim. Sebaik apapun ibadah kita, tak pula pingkui kita tak ibadat dengan ado-ado tahan agad. Dengan adun ro tahan agad, dengan ka adro tahan agad. Kadang-kadang katanya yang najak sikulanyo, nak kebah bacut harta le urung syiik tu. Kamu pelah-pelah tu nak bagi. Pakan karena katanya ada urung carang tak pengen adun tu. Kiban caranya bela kelon. Kiban cara hana payah bagi-bagi je. Bah lu nikmati mentang. Tak tambang katanya meploh-ploh tahun Ramadan. Tak pegah bak gap katanya ogat. Tak sedekah katanya ogat. Tapi tengok zalim terhadap adun tu. Katanya zalim terhadap ada tu. Padup tun kahanata menjak-jak ngadun tu. Padup tun kahanata menjak-jak ngadun tu. Maka tatanya menyolam Ramadannya mentang katanya hanat tegur sapa ngan ada tu ngan adun tu talakai maaf. Kadang-kadang katanya adun, kadang gengsi. Gengsi bedahai ado jak ba adun. Maka sebaik apapun ibadah kita, kalau dengan saudara kita sendiri tidak baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-musyahin. Siapa itu al-musyahin ya Rasulullah? Orang yang sudah 3 hari tidak lagi berbicara dengan saudaranya. Kalau roh nam pegah-pegah balik. Bahkan karena berasa waktu pilpres beda pilihan katanya. Dan urangnya yang je kepake katanya adalah grup WA-nya. Karena hana mandum katanya carang dalam menjaga perasaan orang lain. Orang carangnya, orang hebatnya kan doktor, kan profesor. Orang yang carangnya adalah orang yang getah peduk dra. Getah jaga perasaan gop. Tadi sesuatu lang grup WA-nya, ati tak penyung-penyung melewati dra, pernah pedih. Tok karu-karu gara-garanya. Kadang-kadang orang itik lang grup WA-nya, kem-kem. Tu kem-kem ke? Tapi ke katanya ka bengeh tu. Tajak tu katanya ngan parang tak mentak-tak ngan urangnya.
Berokan sabah lapak tajik kopi orangnya hendak pegah-pegah balik pakan karena kata tepeh-tepeh hati. Maka munyo getanya dalam bulan Ramadannya tak sembahyang kok rajin tu. Orang pegah sedekah tanya pun. Tapi ngaurung lingkah hanagat nyata tanyang badra pun salah lun tuan. Pun salah lun tuan. Munyo kira-kira nak diterima daripada Allah Subhanahu wa taala ibadah getanya, gepa ampun dosa-dosa getanya, perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Maka dari hadis qudsi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menginginkan umatnya, hambanya, tidak menginginkan hambanya itu hanya baik, hablum minallah, hubungannya dengan Allah baik saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang muslim yang baik itu hubungan dengan Allah baik, begitu juga hubungannya sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.